Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kitabnya. Dan kita masih dalam pembahasan mafsadah pada perbuatan dosa yang kita sebutkan. Pertama dari syirik, kedua adalah al-qatl, dan yang ketiga adalah az-zina. Di mana kita sudah membahas tentang mafsadatuz zina, dan di antara mafsadah zina adalah yang pertama dosa besar karena memiliki had, memiliki hukum had. Ketika ada ancaman hukum had dan ancaman di akhirat, berarti dia dosa besar. Yang kedua adalah mencederai hak-hak, dia jatuh pada mencederai maqasidus syariah. Di antaranya adalah mencederai nasl. Yang ketiga juga termasuk dosa yang membahayakan bagi perbuatan-perbuatan yang lainnya. Oleh karenanya kita lihat di antara hukum had kepada para pelaku zina adalah rajam, ya, dilempari sampai mati. Jadi hukum hadnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang muhsan dan ghairu muhsan. Kalau muhsan itu sudah menikah, ghairu muhsan belum menikah. Jadi kalau yang belum menikah berzina, maka dia dicambuk. Kalau yang muhsan berzina, maka dia dirajam. Dan rajam ini awal mulanya sejarahnya karena kaum Lut. Kaum Nabi Lut pada saat melakukan penyimpangan seksual itu, Allah SWT mengazab mereka dengan dihujani batu. Oleh karenanya ini menjadi syariat berikutnya, adanya hujan batu bagi para pelaku zina. Dan memang ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Ada satu athar yang menyebutkan bahwa diriwayatkan oleh Amr ibn Maimun. Beliau menyebutkan bahwa ra'aitu fil jahiliyati qirdan zana biqirdah. Aku pernah melihat monyet, dia zina sama monyet betina. Jadi dia bilang, saya pernah melihat monyet ini jantan, dia berzina sama monyet betina. Tahu dari mana zina ya? Kan tidak ada ikatan pernikahan. Sebetulnya dia zina dengan monyet betina. Fajtama'al qurud. Kemudian hewan-hewan si monyet-monyet itu berkumpul. Fajtama'al qurudu alaihima, berkumpul di antara keduanya, farajamuhuma hatta mata. Lalu monyet-monyet itu menimpuki kedua monyet yang berzina ini sampai dua-duanya mati. Ini kejadian bagaimana Allah SWT menggambarkan rajam. Hukuman ditimpuk dari atas itu pernah terjadi pada kumpulan monyet-monyet yang tadi disebutkan. Jadi ada dua monyet melakukan zina, lalu berkumpul seluruh monyet dan dia melemparkan batu kepada kedua monyet tersebut sampai mati. Pada akhirnya ini juga bagian dari kejadian-kejadian yang sama yang mungkin menjadi syariat kita, yaitu ada syariat rajam. Itu menandakan bahwasanya perbuatan seperti itu dilakukan oleh hewan. Kalau dilakukan oleh manusia, berarti dia telah menjatuhkan harga dirinya. Oleh karena di antara mafsadat zina adalah menghancurkan harkat martabat dia. Sebagaimana tadi digambarkan. Sekarang kita masuk pada abwabul ma'asi al-arba'ah, pintu kemaksiatan atau akses terjadinya suatu kemaksiatan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa aktsaru ma tudkhilul ma'asi wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'ala al-'abdi min hadhihi al-abwabil arba'ah. Di antara perkara-perkara yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk kepada kemaksiatan adalah 4 perkara ini. Yang tadi kita sebutkan, yaitu al-lahadzat, al-khatarat, al-lafazat dan al-khutuwat. Ini 4 perkara, yaitu pandangan, lalu bisikan lintasan pikiran, lalu lafaz, ucapan, lalu al-khutuwat, lalu terjadi aksinya. Berarti semua berawal dari al-lahazat, pandangan. Dan lahazat beda dengan al-basar, beda dengan proses melihat. Al-lahazat itu lirikan namanya. Jadi mulai dari lirikan bisa sampai terjadi al-khatarat, lanjut kepada al-lafazat dan al-khutuwat. Fanadhkuru fi kulli babin minha faslan yaliqu bihi. Kita sebutkan penjelasannya secara detail satu persatu. Yang pertama adalah fa'ammal lahazat. Yang pertama adalah lahazat. Lahazat itu apa ya? Jelalatan lah gitu. Lahazat itu jelalatan. Fahiya ra'idu syahwati wa rasuluha. Dia adalah pemimpinnya syahwat. Wa rasuluha. Rasul di mana? Qaid. Pemimpinnya syahwat itu adalah pandangan, lirikan mata. Wa hafidhaha aslu hifdzil farji wa hifdhuha aslu hifdzil farji. Menjaga pandangan itu bagian dari menjaga kemaluan. Faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawaridal halakat.
Barang siapa yang matanya jelalatan, maka dia telah jatuh pada akses segala kebinasaan. Jadi barang siapa dia tidak menjaga pandangannya, dia telah terjatuh pada segala akses kebinasaan. Makanya Nabi SAW bersabda apa? La tutba'in nazratan nazrah. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Fa innama lakal ula wa laysat lakal akhirah. Karena yang pertama itu buat kamu, tapi yang berikutnya bukan punya kamu. Makanya pandangan pertama tidak apa-apa, tapi pandangan berikutnya itu yang mendatangkan dosa. Ini yang disebut yang pertama ya sudah nggak apa-apa, yang kedua jangan ditambahin lagi. Cuma permasalahan yang pertama sejam. Jadi durasinya 1 jam. Ini salah juga. Sehingga lirikan yang pertama itu tidak dosa. Adapun yang berikutnya ketika diteruskan itu bukan punya kamu. Laisat lakal akhirah kata Nabi. Itu bukan punya kamu. Hadisnya nggak ada di situ. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Lihat di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian tidak nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Ini termasuk fikih nongkrong. Jadi fikih nongkrong itu berdasarkan hadis Nabi ini. Qalu ya Rasulullah, majalisuna ma lana buddun minha. Ya Rasulullah, kami harus duduk. Kami suka nongkrong-nongkrong gitu kata para sahabat. Dan para sahabat ngomong kayak gitu karena mereka suka diskusi-diskusi seputar keimanan mereka di pinggir-pinggir. Mereka duduk-duduk sambil ngobrol, saling menguatkan keimanan satu sama lain. Mereka harus duduk-duduk begitu. Kata Nabi apa? Fa in kuntum la budda fa'ilina fa'atu tariqa haqqahu. Kalau kamu memang harus nongkrong, maka tunaikan hak-hak jalan. Apa itu hak-hak jalan? Kita sebut adab-adab nongkrong. Yang pertama apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adha, menyingkirkan gangguan. Jadi bukan menimbulkan azab, tapi justru kaful adha. Jangan sampai orang nongkrong menimbulkan keburukan buat orang-orang yang melintas. Maka harus kaful adha. Yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Yang keempat, kata Nabi SAW apa? Nabi di sini disebutkan cuma 3 sama penulis. Ada banyak lagi yang berikutnya. Cuma di sini penulis menyebutkan hadis ini ada 3 adab ketika di jalan. Pertama, ghaddul basar, wa kafful adha, wa raddus salam. Pertama, menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan. Ketiga adalah menjawab salam. Maka ini bagian dari bagaimana syariat menjaga hak orang lain, terutama dalam masalah berjalan. Contoh misalnya ada angkringan-angkringan yang sampai ke trotoar. Trotoar itu tempat orang jalan. Sehingga kalau dia benar-benar bikin angkringan nongkrong sampai menutup akses trotoar orang lewat, ini termasuk zalim dan nggak boleh seperti itu. Nabi melarang hal tersebut. Makanya kalau dia dibubarkan, digusur dan lain-lain, itu sudah sesuai dengan syariat. Dan mereka harus paham itu. Jadi tidak boleh ngamuk dengan alasan apapun, karena memang ada adabnya, ada hak jalan yang harus dipenuhi. Ini berarti harus kita pahami. Dan kita tahu bahwasanya an-nazratu itu sahmun masmumun min siham iblis. Kata Nabi SAW bahwa apa? Pandangan itu adalah sahmun masmum, anak panah yang beracun yang ditembakkan oleh iblis. Man tarakahu khaufan, barang siapa meninggalkannya khaufan minallah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atahullahu imanan, atahullahu halawatahu fi qalbihi. Maka Allah akan datangkan rasa manis di dalam hatinya ketika dia meninggalkan itu. Dia meninggalkan apa? Pandangan-pandangan yang haram, maka dia akan mendapatkan rasa manis yang nantinya akan dia nikmati. Kata Ibnu Qayyim dalam Ad-Dawa, ini yang tidak disebutkan di sini apa? Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin, barang siapa yang menundukkan pandangan dari cantiknya seorang wanita, awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqah. Maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa manis dalam hatinya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan apa? Mahasin imra'atin. Ya, kebaikan atau keindahan-keindahan wanita itu menandakan normalnya begitu. Kalau sekarang kan laki-laki nengok laki-laki agak serem ini. Kalau ini kan mahasin imra'ah, itu fitrah begitu. Dan ini berarti bagian dari fitrah yang harus kita hindari. Wan nadharu aslu ammatil hawaditsil lati tusibul insan. Pandangan itu adalah asal terjadinya segala kejadian di dalam kehidupan manusia. Fa innan nadhrata, ini di antara dampak apa? Penglihatan. Fa innan nadhrata tuwallidu khataratan. Pandangan itu menghasilkan khatrah. Jadi mulai lihat, habis itu dibayangin. Tsumma tuwallidul khatratu fikrah. Setelah dibayangin, ada ide muncul di kepalanya. Tsumma tuwallidul fikrah syahwah. Dari ide itu jadi syahwat.
Thumma tuwallidu syahwatu iradah. Kemudian timbul apa? Iradah, keinginan. Thumma taqwa, kemudian keinginan itu menguat, taqwa, fatasiru azimatan jazimah, kemudian menjadi tekad. Fayaqa'ul fi'lu wala budd. Habis itu yang terakhir adalah tinggal eksekusinya. Lihat proses bagaimana dosa bisa terjadi. Kita buat prosesnya. Jadi akses masuknya maksiat itu ada 4 pintu. Kita sebutnya 4 akses kemaksiatan. Jadi ada kalanya babun itu artinya bukan pintu, tapi juga akses. Sehingga kalau kita terjemahkan akses lebih masuk konteksnya dengan maknanya. 4 akses kemaksiatan. Di antaranya adalah yang pertama apa? Al-lahadzat kita sebut. Kita sebutnya dengan al-lahadzat. Berikutnya al-khatarat. Berikutnya al-lafazat. Terakhir adalah al-khutuwat. Al-khutuwat. Jadi al-lahazat itu artinya adalah lirikan atau pandangan. Ini adalah awal dari segala sesuatu, berlanjut pada mulai adanya bisikan atau hayalan kita sebutnya, mulai berhayal dan membayangkan, lalu mulai ke ucapan. Ucapan di sini bisa maknanya ajakan, bisa maknanya rayuan, dan seterusnya. Lalu al-khutuwat adalah eksekusinya. Dan sebelum menuju ke sini, Ibnul Qayyim di sini menyebutkan dengan beberapa step ketika di awal tadi. Dari pandangan itu memunculkan al-khatara. Jadi mulai dari pandangan kita sebutnya an-nazrah, dimulai dari an-nazrah akan berlanjut ke al-khatrah. Dari al-khatrah berlanjut ke al-fikrah. Dari al-fikrah lanjut ke syahwah. Dari syahwah lanjut ke iradah. Dari iradah lanjut ke apa? Aksinya. Jazam dulu. Apa namanya? Azimah dulu. Bukan azimah, kita sebutnya fatasur azimah jazimah. Berarti azimah, tekad. Baru kita masuk kepada aksinya, dan ini masuk disebut sebagai fayaqa'ul fi'l. Fayaqa'al fi'l. Berarti jatuhnya seseorang pada kemaksiatan itu melalui banyaknya proses. Mulai dari nazrah lanjut kepada ini. Jadi mulai pertama pandangan, baru ketemu lagi, mulai melirik-lirik, lalu masuk kepada mulai membayangkan, lalu mulai punya ide, lalu mulai ada syahwat di sana, baru mulai dia punya keinginan untuk merealisasikannya, apalagi sudah menjadi tekad. Dan tekad itu berawal dari iradah. Tidak mungkin ada orang punya azimah kecuali berawal dari iradah yang kuat. Sehingga iradah yang kuat menghasilkan azimah, dan dari azimah baru terjadilah fi'il. Oleh karenanya Islam itu subhanallah menutup segala akses dari pintu pertamanya. Dari sini. Jadi bukan di sini atau di sini ditutupnya. Jadi langsung dari sini. Ghaddul basar itu adalah penutup akses dalam masalah nazarah. Dan orang yang bisa jaga ini nggak mungkin jatuh ke berikutnya. Nggak mungkin jatuh ke step-step berikutnya. Oleh karenanya Islam menutup akses ini. Gimana caranya orang tidak sampai terjatuh pada step yang berikutnya. Nah, di sini ada perkataan para salaf, as-sabru ala ghaddil basari aisaru minas sabri ala alamin ma ba'dahu. Di sini ada jinas, basar, sabar. Jinas itu kemiripan kata di sini antara basar dengan sabar. Beda ba, so, ba. Di sini para salaf mengatakan apa? As-sabru ala ghaddil basari aisaru minas sabri ala alamin ma ba'dahu. Sabar terhadap menundukkan pandangan itu jauh lebih mudah daripada sabar ketika merasakan rasa sakit setelahnya.
Jadi sabar nundukin pandangan lebih benar, lebih mudah daripada nanti harus merasakan akibat dari pandangan tersebut. Qala syair, seorang penyair mengatakan inilah ciri khasnya Ibnu Qayyim di buku-bukunya syair gitu. Ana beberapa curiga dengan syair yang ditulis di kitab-kitab Ibnu Qayyim. Kan terulang di banyak kitab, sering diulang gitu syair-syairnya. Cuma nggak pernah ditulis syairnya. Para ulama husnuzon itu syairnya beliau, tapi beliau bilang qala syair. Jadi beliau bilang qala syair. Man huwa syair enggak disebutkan. Bisa jadi beliau syairnya. Jadi beliau nggak bilang aku bilang, atau kul tuh nggak bilang. Beliau bilangnya apa? Qala syair. Padahal syairnya beliau juga. Itu tawadhu'nya para ulama. Qala syair. Nah, di sini siapa syairnya? Kullul hawadisi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghari syirari kam nazratin balagat min qalbi sahibiha kama blaghis sahmi bainal qawsi wal watari wal abdu ma dama za tarafin yuqallibuhu fi a'yunil ghaidi mawqufun 'alal khatari yasurru maqallatuhu ma dharra mahjatahu la marhaban bisururin 'ada bid-dharari. Kita bahas satu-satu per bait. Kullul hawadithi mabdaha minan nazar. Seluruh kejadian itu berawal dari mata. Mabdaha itu awal mulanya, permulaannya adalah an-nazar. Wa mu'zamun nar, dan mayoritas yang menyebabkan masuk ke dalam neraka min mustasgharis syarari, yaitu api itu awal mulanya adalah mustasghar asyar, percikan. Jadi api kobaran yang besar itu bermula dari percikan-percikan. Ini kiasan bagaimana kemaksiatan yang besar itu terjadi dari kedipan dan lirikan. Bahwa percikan itu menghasilkan api yang besar. Kam nadratin balagat min qalbi sahibiha, betapa banyak pandangan yang menembus hati pemiliknya. Betapa banyak pandangan itu nusuk ke hati. Kama blagis sahmi bainal qausi wal watari, seperti melesatnya anak panah dari busur dan talinya. Saham itu anak panah. Qaus itu busurnya. Ya, al-watar itu talinya, stringnya. Jadi talinya itu bahasa Arabnya watar, yang busurnya namanya qaus, anak panahnya namanya saham. Kama blagis sahm bainal qausi wal watari. Bagaimana melesatnya anak panah dari busur dan talinya. Begitulah kira-kira pandangan menembus hati seseorang. Wal abdu madama dza tarafin yuqallibuhu, seorang hamba selama ia mengumbar pandangannya, yuqallibuhu fi a'yunil ghaidi, matanya jelalatan pada wanita, mauqufun 'alal khatari, maka dia berada pada kebahayaan. Dia berada pada mara bahaya. Ini terjemahannya gini. Selama seseorang itu masih jelalatan, maka dia dalam bahaya. Bahasa gampangnya gitu. Panjang kan? Madama wal abdu madama dza tarafin yuqallibuhu fi a'yunil ghaidi mawqufun 'alal khatari. Selama seorang hamba itu masih jelalatan, melihat kanan dan kiri, ngelirik al-ghaid itu wanita misalnya, wanita yang memiliki keindahan, maka mawqufun 'alal khatari, maka dia akan masuk pada mara bahaya. Yasurru maqlatahu ma dharra mahjatahu. Matanya akan mencelakakan lubuk hatinya. Ya, maka matanya akan mencederai, melukai lubuk hatinya. La marhaban bisururin 'ada bid-dharari. La marhaban itu maksudnya apa? Celaka. Tidak ada ucapan selamat, itu maksudnya celaka dia, bisururin tidak ada selamat bagi dia, 'ada bid-dharari, semuanya akan berujung pada kemudaratan. Terjemahannya belum sempurna kalau belum dibuat puitis. Dan kalau mau buat puitis harus kepala ringan, kepala segar untuk membuat terjemahan yang indah. Ala kulli hal begitu kurang lebih maknanya. Maka kullul hawadisi, ini syahidnya bait pertama. Kullul hawadisi mabdaha min nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghar asyarari. Sehingga setiap kejadian itu berawal dari pandangan mata yang menembus kepada hati, yang itu bisa menusuk dia, menjatuhkan dia pada mara bahaya. Nah, wa min afatin nazar annahu yurithul hasarati waz zafarati wal huruqat. Ibnu Qayyim lihat sajaknya. Dan di antara dampak dari pandangan adalah menghasilkan al-hasarat, penyesalan. Waz zafarat, kesedihan. Wal huruqat, kepedihan. Anda sebenarnya mau terjemahkan secara bahasa dulu. Zafarat itu artinya jeritan. Jeritan yang berasal dari rasa sedih. Orang yang menjerit dalam ratapan itu disebut zafarat. Sehingga di sini Ibnu Qayyim pengen bilang, orang yang menyesal
orang yang tidak menjaga pandangannya akan mendapatkan penyesalan, jeritan tadi, bagaimana dia menjerit ketika sedih, wal huruqat, dan keperihan dalam hati. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Lihat kosakatanya, hasarat, zafarat, huruqat, itu nggak ada di kamus. Jadi bagaimana kosakata Ibnu Qayyim itu kiasan, konotatif. Fayaral abdu ma laysa qadiran alaihi wala sabiran anhu, seorang hamba melihat sesuatu yang dia tidak mampu menggapainya dan tidak mampu sabar menahannya. Allah dalam. Dia melihat sesuatu yang tidak mampu dimilikinya dan dia tidak sabar menahannya. Wa hadza min a'zamil adzab. Ini kayak pernah masukin story ini. Wa hadza min a'zamil adzab an tara ma la sabra laka ala ba'dhihi wa la qudrata laka ala ba'dhihi. Dan di antara azab batin adalah saat orang itu harus berusaha sabar pada sesuatu yang dia tidak mampu dan pada sesuatu yang tidak bisa ia miliki. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi saat pandangan itu melihat seseorang yang mana seseorang itu tidak mungkin bisa ia miliki dan dia tidak sabar lagi menahannya. Kalau bahasa gampangnya, tidak bisa ditahan dan tidak bisa diraih. Ibnu Qayyim pujangga, wajar quotes-quotesnya disampaikan melalui tulisan-tulisan beliau. Dan dalam menerjemahkannya, coba silakan terjemahkan satu persatu katanya itu. Min a'zamil adab, di antara adab yang terbesar, antara ma la sabra laka ala ba'dhihi, kamu tidak sabar dalam menahannya, wala qudrata laka ala ba'dhihi, dan kamu tidak bisa menggapai sebagiannya sekalipun. Ini sedikitnya aja nggak bisa, apalagi seluruhnya. Ini ungkapan yang Ibnu Qayyim sampaikan. Maka tundukkan pandangan. Seperti anak-anak sekarang misalnya mengidolakan K-pop, mengidolakan boyband dan lain-lain. Kan dia ngelihat itu sabar nahan nafsu di hatinya. Jelas memiliki tak mampu, memiliki tak bisa kan gitu ya. Apalagi harus bersabar menahan syahwatnya. Maka udah tinggalkan itu. Tinggalkan. Beberapa kali Anda temukan mereka pakai HP itu belakangnya foto idolanya misalnya. Atau wallpapernya idolanya dan seterusnya. Itu juga membuat pandangan dia tidak tahan nantinya untuk melihat yang haram baginya. Apalagi sekarang konser-konser dan lain-lain itu makin membuat dia tidak bisa menahan pandangannya. Susah. Yang harus menahan pandangan bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Dan faktanya ketika perempuan tidak bisa menahan pandangannya, itu lebih mudarat daripada laki-laki. Karena perempuan akan mengorbankan segalanya demi terrealisasi apa yang dia pandang. Itu lebih ngeri daripada laki-laki. Nah, yang kedua adalah al-khatarat. Kita masuk pada pintu yang kedua, yaitu bisikan. Lintasan pikiran disebutnya. Fasya'nuha as'ab. Lebih susah dari yang pertama. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr. Lintasan pikiran ini berada di dua kubu, bisa masuk pada kebaikan atau bisa jadi keburukan. Wa minha tatawalladul iradatu wal humum wal azaim. Ini harusnya wal humum gitu, wal humum wal azaim, harusnya gitu. Ada wawunya. Jadi menghasilkan apa? Keinginan, lalu juga kegelisahan, dan menghasilkan apa? Tekad-tekad. Atau mungkin di sini bisa, mungkin bukan wal humum maksudnya, wal himamu afwan. Wal himamu. Mungkin itu yang diinginkan. Tatawalladul iradatu wal himamu wal azaimu. Menghasilkan keinginan, tekad dan azaim. Azaim juga maknanya tekad sama. Jadi menghasilkan keinginan yang menghasilkan pada tekad. Faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi wa qahara hawahu. Barang siapa yang membiarkan lintasan itu menguasainya, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya. Wa man ghalabathu khataratuhu fahuwa wa nafsuhu lahu aghlab. Barang siapa yang pikirannya menguasai dirinya, maka dia telah dikuasai sepenuhnya. Wa man istahana bil khatarat qadathu qahran ilal halakat. Dan barang siapa meremehkan lintasan pikiran, maka dia akan diseret menuju kebinasaan. Maka jangan remehkan bayangan-bayangan sekelebat di pikiran kita tentang hal-hal negatif. Langsung istighfari bayangan-bayangan tersebut, langsung istighfari apapun pikiran yang ada di kepala kita, supaya kita tidak lanjut pada step yang berikutnya. Baik dalam masalah syahwat ataupun dalam masalah yang lainnya, pikiran harus segera diluruskan. Wala tazalul khataratu tataraddadu 'alal qalbi hatta tasiru munan batilah. Lintasan pikiran itu akan selalu menghantui pikiran kita sampai menjadi keinginan yang kuat di dalam diri kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina kafaru a'malahum kasarabin
biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Ini firman Allah Subhanahu wa taala agung ini. Gambaran orang-orang kafir terhadap amalan-amalan mereka itu seperti fata morgana yang dilihat dari kejauhan. Yahsabahu adh-dham'anu ma'an, orang-orang yang haus mengira itu adalah air, hatta idza ja'ahu, sampai dia tiba pada fata morgana yang tadi dia lihat itu, lam yajidhu syai'an, maka dia tidak menemukan apapun yang dia inginkan. Wa wajadallaha indahu, dia justru menemukan ketetapan Allah. Fawaffahu hisabahu, Allah akan berikan hisabnya. Wallahu sari'ul hisab. Jadi kayak orang kalau di gurun, dia ngeliat di kejauhan ada hitam gitu, kayak ada air di sana. Dia orang yang haus semangat ingin menggapai air tersebut. Begitu lari sampai di lokasi ternyata bukan air, hanya bayangan gelap yang membuat dia tertipu. Begitulah kira-kira perbuatan-perbuatan kita, keinginan-keinginan, lintasan pikiran kita, ketika dilakukan justru kita menyesal. Wa akhassun nas himmatan wa awda'uhum nafsan man radiya minal haqa'iqi bil amani al kadhibah. Sehina-hinanya cita-cita, serendah-rendahnya jiwa adalah mereka yang tidak ridha, mereka yang tidak menerima kenyataan. Ya, mereka yang tidak menerima kenyataan karena bil amanil kadhibah, dengan angan-angan yang palsu. Ini saya singkat dengan bahasa yang mudah bahwa seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak mau menerima kenyataan karena tertipu oleh hayalan. Itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Jadi seburuk-buruknya seseorang adalah saat dia tidak menerima kenyataan karena tertipu oleh hayalan. Ini ngeri. Itu yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Lanjut, wa ammal lafazat, adapun lafaz yang pintu yang ketiga adalah fahifdhuha bi an la yakhruja lafzatan dha'i'ah. Maka cara menjaga yang ketiga ini harusnya kita mengucapkan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Dha'i'ah artinya sia-sia. Bi an la yatakallama illa fi ma yarju fihi ar-ribh illa fihi ar-ribha wa ziyadah fi dinihi. Hendaknya dia tidak berbicara kecuali sesuatu yang menguntungkan dirinya atau menambah sesuatu dalam agamanya, menambah pahalanya gitu. Jadi harusnya kita nggak ngomong sesuatu yang menguntungkan atau mendatangkan manfaat buat kita. Fa idza arada an yatakallama bil kalimati nazar, ketika dia ingin berbicara dia harus lihat satu, hal fiha ribhun wa faidatun am la. Dia lihat ada keuntungan atau tidak. Fa in lam yakun fiha ribhun amsaka anha. Kalau nggak ada keuntungan buat dia, diam aja. Kayak sekarang misalnya semua orang pengen speak up gitu. Semua orang pengen bersuara tentang sesuatu. Kalau apa yang diucapin itu tidak memiliki pengaruh apa-apa, nggak usah speak up gitu loh. Nggak usah ngomong apa-apa, diam aja. Wa in kana fiha ribhun, kalau ada keuntungan, nazar, dia harus lihat lagi. Hal tafutu biha kalimatun hiya arbahu minha? Apakah ada satu kata yang ketinggalan yang bisa mendatangkan keuntungan lainnya? Ya, dia mikir lagi, dia rangkai lagi kata-kata yang sudah cocok atau belum. Fala yudayyi'uha bihadhihi wa idza aradta an tastadilla ala ma fi qalbi fastadalla alayhi bi harakati lisan fa innahu yutli'uka ala ma fil qalbi syaa sahibuhu am aba. Kalau dia tidak memikirkan yang tadi kita sebutkan, maka lisannya akan menguasai dia sehingga dia akan mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi pikirannya. Mau atau tidak mau, syaa am aba. Syaa sahibuhu am aba. Mau enggak mau. Makanya kita waktu itu pernah sebutkan di antara takbir dalam mau enggak mau adalah syaa am aba. Syi'ta am abaita. Kamu mau atau enggak mau tetap harus menghadapinya. Itu berarti gara-gara dampak dia tidak memikirkan dulu sebelum berbicara. Kita katakan lisan adalah outputnya hati. Jadi kalau ngomong tuh disaring dulu, itu benar. Dan memang harus berhati-hati. Baru minggu lalu kalau nggak salah, Ana dapat pertanyaan dari seseorang jamaah. Dia nanya, Ustaz, saya punya teman, dia punya nazar. Kalau dia dapat tiket konser salah satu boyband Korea, kalau dia dapat tiket konser ini, dia akan keluar dari Islam. Coba ini, nazar itu. Dia akan keluar dari Islam. Dan ternyata dia dapat. Ternyata dia dapat tiketnya. Dan ternyata dia benar-benar keluar dari Islam. Ternyata dia benar-benar keluar dari agamanya, pindah sesuai dengan nazarnya. Karena dia bilang, saya udah nazar, karena saya nazar ini, saya harus keluar dari Islam karena saya dapat apa yang saya inginkan. Lihat, mulut itu. Gara-gara mulut dia tidak disaring dulu, dia tidak memikirkan dampaknya. Akhirnya dia mengorbankan akidahnya hanya demi siapa mereka yang dia dolakan itu.
Bahkan itu tidak bisa menjadi surga bagi dia. Dan ini pertanyaan fakta dari temannya. Terus dia bilang gini, apa yang harus saya lakukan Ustaz buat ngingetin teman saya? Itu pertanyaan dia. Dia punya teman-temannya keluar Islam gara-gara tiket konser. Aneh ya. Cuma gara-gara tiket konser dia murtad. Itu fakta, itu kejadian bahwasanya gara-gara mulut dia nazar sembarangan. Dia pikir mungkin nggak dapat tiketnya karena susah warnanya gitu. Akhirnya dia ngomong seenak-enaknya gitu. Dia ngomong kalau saya bernazar, kalau saya dapat saya keluar dari agama Islam. Ternyata dapat. Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Ternyata beneran dia keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Nas'alullah al-afiyah. Qala Yahya bin Mu'adz mengatakan al-qulubu kal quduri taghli bima fiha. Hati itu seperti kudur. Kudur itu kita sebut panci lah ya, guci gitu. Panci taghli bima fiha, yang ikut mendidih gara-gara dalamnya mendidih. Jadi panci itu biasanya ikut panas gara-gara dalamnya mendidih. Wa alsinatuha magharifuha. Dan lisan itu bagaikan centongnya. Jadi lisan itu bagian nyentong yang ngambil dari isi si hati tadi. Fanzur ila ar-rajuli hina yatakallam. Lihatlah seseorang ketika dia berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbihi. Karena lisannya itu nyentong isi hatinya. Saya terjemahin pakai centong gitu. Karena lisan itu mencentong isi hatinya. Dia nyiduk isi hatinya. Apa yang keluar dari lisannya itu adalah hasil cidukan dari yang ada dalam hatinya. Hulun wa hamil. Manis ataupun hamid. Hamid itu apa? Asam. Wa adzbun itu tawar. Wa ujaj ataupun asin. Wa ghairu dzalik ataupun yang lainnya. Wa yubayyinu laka ta'ma qalbihi ightirafu lisanihi. Subhanallah, indah sekali kata-kata ini. Kata-katanya itu akan menjelaskan rasa yang ada di dalam hatinya. Jadi perkataan seseorang itu menggambarkan rasa yang sedang ada di dalam hatinya. Oleh karenanya hati itu migrafah. Migrafah itu centongan. Sebenarnya migrafah banyak artinya. Migrafah gayung itu migrafah juga. Kenapa gayung disebut migrafah? Karena nyentong air dari dalamnya. Berarti centong buat ngambil sop itu juga disebut migrafah. Semua disebut migrafah. Karena itu termasuk apa? Mencentong sesuatu, mengambil sesuatu. Oleh karena hati itu bagaikan panci yang ikut panas berdasarkan isinya. Jadi hati itu ketika diambil isinya, itulah hasil dari apa yang sebenarnya ada dalam hati seseorang. Maka lihatlah bagaimana ketika dia sedang berbicara. Itu bagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi SAW, tidak akan istiqamah, lurus iman seseorang, kecuali lurus juga hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang, kecuali lurus juga lisannya. Berarti iman, hati, lisan. Cek iman seseorang dari mana? Dari hatinya. Cek hati seseorang dari mana? Dari lisannya. Berarti ini semua saling berkaitan. Sampai kita tahu iman seseorang itu dari mana. Oleh karenanya, lisan seseorang dikorelasikan langsung dengan keimanannya. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lihat, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Jadi dari sini ke sini loncat tuh. Kenapa hatinya enggak disebut? Auto lah, kalau udah bahas iman berarti itu sudah bahas hatinya. Berarti apa yang terucap dari lisan mencerminkan keimanannya. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam, paling bawah, wasu'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Nabi SAW sebenarnya ditanya oleh Mu'adz. Sa'ala Mu'adz an-nabiyya 'anil amali alladhi yudkhiluhu al-jannah wa yuba'iduhu 'anil nar. Nabi ditanya oleh Mu'adz bin Jabal tentang amalan apa yang paling banyak masukin ke surga dan paling banyak mengeluarkan dari neraka. Kata Nabi SAW, al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Jadi yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga, dia selamat dari buruknya mulutnya dan kemaluannya. Dia bisa menjaga mulut dan kemaluannya. Dan termasuk yang bisa menyebabkan orang jauh dari neraka ya keduanya itu. Al-fam wal faraj. Nah. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-ajabi anna annal insana yahunu alaihi at-tahaffuz wal ihtiraz. Di antara perkara yang mengherankan adalah banyak orang yang meremehkan masalah menjaga dan waspada terhadap hal-hal ini. Min aklil haram, makan haram, melakukan kezaliman, melakukan zina, mencuri, surbul khamar dan lain-lain.
wa yas'ubu alaihi at-tahaffuz min harakati lisanihi, dia susah banget menjaga lisannya dan seterusnya. Jadi Ibnu Qayyim pengen bilang di antara hal yang paling mengherankan adalah kenapa orang susah banget menjaga perkara-perkara ini yang menyebabkan dia pada kezaliman dalam kehidupannya. Ada satu kisahnya Jundub bin Abdullah. Ada seseorang yang mengatakan gini, "Wallahi la yaghfiru li fulan." Demi Allah, fulan tidak akan diampuni dosanya. Lihat. Jadi ada seseorang bilang gitu, "Wallahi la yaghfiru li fulan." Orang itu enggak akan diampuni dosanya. Lalu Nabi SAW mendengar ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Barang siapa tadi yang mengira bahwasanya aku tidak akan mengampuni dosanya? "Anni la aghfiru li fulan." Siapa tadi yang bilang aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? "Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak." Aku telah mengampuni dosa si fulan dan aku telah menghabiskan amalmu. Yang ngomong tadi. Bayangin itu. Gara-gara ngomong si fulan enggak akan diampuni dosanya, mulut itu. Fulan enggak akan diampuni dosanya. Lalu Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi tadi disebutkan, siapa tadi yang bilang seperti itu? Menuduh aku tidak mengampuni dosanya. Aku telah mengampuni dosa si fulan dan aku telah menghabiskan amalanmu. Jadi gara-gara ucapan seperti itu, habis amalan dia. Dan ini kenyataan. Ini kita harus berhati-hati dalam masalah lisan. Kata Nabi SAW, lihat paragraf kedua. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yalqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba akan berbicara dengan satu kata yang mendapatkan ridha Allah. La yulqi laha balan. Artinya apa? Yang sepele maknanya. Yulqi laha balan itu sepele banget. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dia beberapa derajat. Jadi kita akan berbicara sesuatu yang Allah ridhai, padahal kita anggap itu perkataan yang ringan, tapi ternyata mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallam bil kalimati min sukhtillah. Nanti akan ada hamba yang berbicara perkataan yang mendatangkan murka Allah, min sakhatillah la yulqi laha balan, yang dianggap sepele. Apa? Ya, la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam, yang melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Jadi ada kalanya ucapan kita sedikit biasa kita anggap remeh, tapi ternyata Allah ridha dan mengangkat derajat kita. Atau juga sebaliknya, perkataan kita sedikit, kecil, tapi Allah murka, dan itu menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Contoh orang tadi. Contoh yang kisah tadi, bagaimana ada seseorang yang mengatakan itu kepada seorang yang lain, yang dia hukumi tanpa ilmu, dia tiba-tiba bilang seperti itu, padahal Allah SWT telah mengampuninya. Wa fil lisani afatani azimatan. Pada lisan itu ada dua unsur yang sangat penting. Yang pertama, afatul kalam. Yang kedua, wa afatus sukut. Yang pertama itu unsur berbicara, yang kedua unsur diam. Diam bisa masuk surga, bisa juga masuk neraka. Ngomong bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Dua-duanya ini, antara ngomong dan diam. Berarti kalau tidak bisa ngomong yang baik, maka diam itu baik. Kata Nabi SAW, man samata naja, barang siapa dia diam maka selamat. Cuma di sini Ibnu Qayyim menjelaskan nanti, kapan diam itu baik, kapan diam tidak baik. Kapan ngomong itu baik, kapan ngomong itu tidak baik. Wa aktsarul khalqi, lihat langsung ke paragraf berikutnya. Wa aktsarul khalqi munharifun fi kalamihi wa sukutihi. Banyak sekali orang tersesat dalam masalah ngomong dan diamnya. Dia salah menempatkan bicara dan diam. Kaffu alsinatahum anil batil wa atlaquha fima ya'udu alaihim naf'uhu fil akhirah. Dia menahan lisannya dari kebatilan dan membiarkan hal tersebut nanti terjadi gitu. Fima ya'udu alaihim naf'uhu, padahal ada manfaatnya di akhirat. Jadi diam yang buruk adalah diam dari sesuatu yang batil. Harusnya kita mencegah kebatilan itu. Jadi diamnya kita salah di situ. Fala tara ahadahum yatakallam bi kalimatin tadhhabu alaihi dha'i'atan bila manfa'ah. Kamu jangan sampai berbicara tentang sesuatu yang malah itu jadi sia-sia, enggak ada manfaatnya. Fadlan an tadurruhu fi akhiratihi, apalagi mendatangkan mudarat di akhirat. Wa innal 'abda la ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal. Sungguhnya nanti orang akan datang pada hari kiamat dengan kebaikan segunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Gara-gara lisan habis semua amalan segunung tadi. Gara-gara lisannya amalannya habis. Wa ya'ti bisayyi'atin amsalil jibal. Ada juga orang melakukan keburukan sebesar gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha min kasrati dzikrillah wa mattasala bihi. Justru gara-gara kalimat yang sepele bagi dia, semua dosa-dosanya diampuni
dan dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan meremehkan tentang masalah lisan. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah apa yang kita ucapkan. Kadang-kala satu kata bisa melukai, satu paragraf tidak mendatangkan efek apapun. Terkadang satu huruf menyakiti, satu kalimat tidak memberikan dampak apapun. Makanya kita sebagai pembicara harus menggunakan seni. Seni bicara disebut al-balaghah. Kita harus tahu al-balaghah. Apa itu balaghah? Mukhatabatu ala hasabi apa? Mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Kita menyesuaikan ucapan kita itu dengan situasi dan kondisi, juga diksi yang kita pilih. Jadi dalam berbicara ada 3 yang harus dipertimbangkan. 1 diksinya, 2 kondisi, terakhir adalah situasi. Kalau sudah sesuai ini silakan berbicara. Kalau tidak maka pertimbangkan lagi 3 unsur ini ketika kita ingin berbicara. Itulah balaghah. Dan balaghah mengajarkan kita untuk berbicara sesuai dengan konteksnya. Terkadang dakwah itu bisa menyakiti orang, padahal orang tersebut sebelumnya tidak sakit. Jadi jangan selalu mengatakan bahwasanya dakwah itu obat, karena ada kalanya dakwah itu tidak mesti untuk orang-orang yang sakit. Misalnya ada orang sehat dikasih obat, ya sakit dia. Artinya apa? Kadang-kala kita salah diagnosa sebagai para dai dalam mendakwakan sesuatu kepada pasien-pasiennya. Gara-gara salah diagnosa tadi menyebabkan dia salah dan menyebabkan bisa mati. Hati orang yang tadinya bisa menerima obat gara-gara salah diagnosa bisa mati hatinya. Ketika mati menyebabkan dia jadi tidak lagi menerima nasihat. Pada kalanya ustadz itu salah ketika dia memberikan nasihat kepada orang dengan kondisi yang salah. Oleh karena kita harus belajar balaghah tadi, bagaimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi inti belajar balaghah itu sebenarnya. Bagaimana kita itu memahami ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badiah. Apa tujuannya itu? Tujuan agar kita berbicara sesuai dengan konteksnya. Enggak ada tujuan lain. Ya, makanya kita harus belajar bagaimana cara berbicara yang benar. Terakhir, wa amal khutuwat. Yang keempat maksudnya, yaitu eksekusi akhir adalah fahifdhuha bi an la yanqila qadamahu illa fi ma yarju thawabahu. Dia tidak memindahkan kakinya kecuali pada tempat yang Allah ridai, kecuali pada tempat yang mendapatkan pahala. Fa illam yakun fi khutahu mazidu thawabin fal qu'udu anha khairul lahu. Kalau bergerak tidak ada kebaikannya, maka diamnya dia itu kebaikan. Jadi kaki kita ini kalau geraknya bukan kebaikan, mending diam. Diamnya itu justru kebaikan. Wa yumkinuhu an yastakhrija min kulli mubahin yakhtu ilaihi qurbatan yanwiha lillah. Boleh jadi dia bisa melangkah untuk sesuatu yang mubah, namun ternyata itu dihitung taqarrub ilallah karena niat dia. Jadi kadang-kadang sesuatu yang mubah bisa jadi pahala kalau kita niatkan karena Allah. Fataqa'u khutahu qurbatan, maka langkahnya dihitung sebagai taqarrub. Maka jangan sampai kita menganggap remeh setiap langkah yang kita lakukan. Penulis Ibnu Qayyim sebenarnya memberikan faedah di sini yang tidak ditulis di bab ini. Ana temukan beberapa poin yang sangat penting yang beliau sebutkan. Beliau bilang ini, walamma kanatil asratu asratain. Bahwa dalam sisi manusia itu ada 2 perkara yang paling penting dari dirinya. Yang pertama asratul rijl, yaitu kakinya, langkahnya. Yang kedua adalah asratul lisan, yaitu lisannya. Berarti manusia yang baik bisa dikerucutkan pada 2 keadaan. 1 lisannya mengucapkan perkataan yang baik, 2 langkahnya menuju tempat yang baik. Ini 2 asrah. Ini yang disebut sebagai asratul rijli wa asratul lisan. Dan ini menandakan bahwasanya kedua-duanya ini adalah tanda kebaikan. Makanya Allah berfirman juga di ayat-ayat tentang ibadur rahman. Allah bilang apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini 2 nih, dua-duanya disebutkan. Dia jalannya begini, dia ngomongnya begini. Berarti langkahnya baik, omongannya juga baik. Itu ciri-ciri ibadur rahman. Berarti orang yang baik adalah orang yang lisannya mengucapkan perkataan yang baik dan langkahnya menuju tempat-tempat yang baik. Oleh karena kata Ibnu Qayyim apa? Fa wasafahum bil istiqamati fi lafazatihim bainal lahadhati wal khatarat. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan 2 hal, mulai dari langkahnya dan dari ucapannya. Dulunya baik, sehingga mereka semua disebut sebagai ibadur rahman. Nah, itu yang disebut dengan 4 akses kebaikan yang bisa kita jaga supaya kita tidak sampai terjatuh pada kemaksiatan. Berikutnya uqubatuz zina. Uqubat zina, akibat dari zina.
Dan ini bagian lanjutan dari mafsadah zina. Apa bedanya uqubat dengan mafsadah? Kalau uqubat itu dampak internal, mafsadah itu dampak eksternal. Sehingga kalau uqubat akibat yang terjadi pada diri sebagai konsekuensi perbuatan, kalau mafsadah itu apa yang terjadi pada sekitar gara-gara dia. Itu bedanya uqubat dengan mafsadah. Jadi bedanya akibat dengan mafsadah itu kira-kira yang bisa kita pahami. Tapi tetap namanya akibat itu di akhir. Karena disebut sebagai akibat karena berada di belakang. Wa hadza kulluhu dzakarnahu muqaddimatan baina yaday tahrimil fawahish wa wujubi hifdzil farj. Apa Ibnu Qayyim bilang? Ini semuanya adalah muqaddimah menuju pembahasan haramnya fawahish dan wajibnya menjaga kemaluan. Subhanallah, baru muqaddimah sampai di titik ini. Jadi belum bilang ini baru muqaddimah sampai pembahasan inti kita, belum sampai di intinya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsara ma yudkhilun nas an-nar al-fam wal faraj." Hadis yang tadi ditanyakan oleh Muadz. Wa fi sahihain anhu la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Hadis arba'in. As-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariki li dinihi al-mufariqi lil jamaah. Tiga perkara seorang muslim itu tidak halal darahnya kecuali karena tiga keadaan. Yang pertama as-sayyib az-zani, orang yang sudah menikah tapi zina, selingkuh. Wan nafsu bin nafsi, atau dia membunuh. Wat tariki li dinihi al-mufariq lil jamaah. Yang ketiga adalah meninggalkan agamanya, pisah dari jamaah, maksudnya keluar dari Islam, murtad. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya tiga golongan ini disebutkan as-sayyibuz zani. Yang pertama adalah zina sebelum ke pembunuhan. Jadi halal darahnya siapa? As-sayyibiz zani. As-sayyibuz zani adalah orang yang sudah nikah tapi dia berzina. Wa mafsadatuz zina munaqidatun li salahil alam. Di antara mafsadahnya zina adalah bertentangan dengan tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan itu kalau bahasa kita apa? Norma. Jadi melanggar norma di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita harus berhati-hati dan saling menasihati, saling menegur dalam masalah zina ini. Fakam fi zinai min istihlal hurumatin wa fawati hukukin wa wuqu'i madzalim. Gara-gara zina akhirnya banyak kehormatan yang dilanggar dan banyak hak-hak yang dilanggar, banyak juga kezaliman yang dilakukan. Itu gara-gara zina. Wa min khasiyatihi, subhanallah, ini sindiran, di antara kekhususan zina, keistimewaan zina, lihat. Annahu yujibul faqr, mendatangkan kefakiran. Itu keistimewaan zina. Jadi di antara keistimewaan zina, khususiyahnya, tanda-tanda ciri khasnya zina, yang satu adalah mendatangkan kefakiran. Yang kedua, wa yuqassirul umr, memendekkan usia. Yang ketiga, wa yaksu sahibahu sauda al-wajh, menghitamkan wajah pelakunya. Wa yurithul maqta bainan nas, mendatangkan kebencian bagi orang lain. Lihat, di antara keistimewaan zina, ada keistimewaannya, ada kekhususan zina. Yang pertama mendatangkan kemiskinan, kedua memendekkan umur, ketiga adalah menghitamkan wajah, dan terakhir adalah mendatangkan kebencian dari orang lain kepada dirinya. Itu keistimewaan zina. Silakan diambil. Karena itu di antara keistimewaan. Berikutnya, wa min khasiyatihi aidan, di antara ciri khasnya juga adalah annahu yushattitul qalba wa yumriduhu illam yumithu. Allah. Mencerai-beraikan hati. Yushattitul qalba artinya mencerai-beraikan hati. Jadi syattata yushattitu artinya itu mencerai-beraikan, memisahkan. Membuat banyak cabang, itu namanya syattata yushattitu. Oleh karenanya syatta itu artinya adalah mutanawwi'ah. Misalnya kita katakan amrun atau umurun syatta. Itu maksudnya banyak banget perkaranya gitu. Umurun syatta. Berarti syattata yushattitu artinya mencerai-beraikan hati atau membuat hati jadi sakit illam yumithu, kalau tidak sampai mematikannya. Jadi yang pertama mematikan, kedua bikin sakit, ketiga mencerai-beraikan. Itu keistimewaan zina itu. Yang mungkin bisa diambil kalau mau tuh, mencerai-beraikan hati dan lain-lainnya. Wal iyadu billah. Wa yajlibul hamma wal hazan wal khauf, mendatangkan apa? Kegalauan dan juga kesedihan. Wa yuba'idu sahibuhu minal mulki wa yuqarribuhu minasyaitani. Ini nyindir lagi, menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kepada syaitan.
Falaisa ba'da mafsadatil qatli a'zamu min mafsadatihi. Ya, tidak ada mafsadah yang lebih parah dari setelah pembunuhan, yaitu zina. Tidak ada mafsadah yang lebih parah daripada zina setelah pembunuhan. Walihada syurri'a fihi al-qatl. Oleh karenanya disyariatkan hukum mati bagi para pelaku zina. Hukum mati bagi zina yang mana? Muhsan. Ats-tsayyibuz zani, bagi yang sudah menikah. Ya, sudah menikah, sudah punya tempat yang halal, lalu dia melakukan itu pada perzinahan, itu berhak dibunuh. Dia harus dihukum mati. Karena dia tidak menempatkan itu pada sesuatu yang halal baginya, malah menjatuhkan pada sesuatu yang haram. Lihat, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghairu musaffah." Subhanallah. Kalau aku melihat istriku bersama laki-laki lain, aku akan menebas dia meskipun dengan sisi tumpul pedangnya. Jadi kalau ada laki-laki bersama istriku, aku akan menebas dia sekalipun dengan yang tumpul dari pedangnya. Tajam itu. Lebih tajam dari ujungnya. Ya, jadi perkataan itu ngeri gitu. Siapapun yang berani, maka dia akan menebas dia meskipun dengan sisi tumpulnya. Atau makna di sini ghairu musaffah, dengan makna ghairu musfah, aku akan menebas dia dengan yang paling tajam dari pedang itu. Aku akan menebas dia dengan yang paling tajam. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Lalu omongan saat ini nyampe ke Rasul. Lihat ketegasan saat nyampe kepada Rasulullah SAW. Apa respon Rasul? Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Apakah kamu heran sama kecemburuannya saat ini? Apa kata Nabi SAW? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku itu lebih pencemburu daripada dia. Wallahi aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Wa min ajli ghiratillah harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Di antara bentuk kecemburuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah haramkan segala bentuk kekejian yang zahir maupun yang batin. Jadi Nabi pengen bilang, coba kamu lihat itu saat sampai ngomong kayak begitu. Ketika ada yang mendekati istrinya, ditebas habis. Ketahuilah aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Makanya Allah haramkan segala bentuk kekejian. Allah nggak pengen kita terjatuh pada keburukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan. Dalam hadis fi sahihain, innallaha yughar wa innal mu'mina yughar wa ghiratullahi an ya'tiyal 'abdu ma hurrima alaihi. Sungguhnya Allah itu cemburu dan seorang mukmin juga bisa cemburu. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi tatkala seorang hamba mendekati yang haram baginya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang haram, Allah Subhanahu wa taala enggak suka. Sebagaimana coba lihat tadi bagaimana gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada hadis lagi, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan fawahish, ya, kekejian yang zahir maupun yang batin. Wala ahada ahabbu ilaihi al-'udhru minallah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai permohonan maaf kecuali Allah. Min ajli dzalika, oleh sebab itu arsalar rusula mubasysyirin wa mundzirin. Oleh karenanya Allah mengutus para rasul sebagai para pendatang kabar gembira dan peringat, pemberi kabar gembira dan peringatan. Wala ahada ahabbu ilaihil madah minallah, dan tidak ada yang lebih suka dipuji dari Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika athna ala nafsihi. Oleh karenanya, oleh sebab itu Allah memuji dirinya sendiri. Lihat hadis itu. Jadi tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, makanya Allah haramkan apa? Fawahish. Itu di antara cara Allah menjaga hambanya. Bagaimana Allah menjaga hambanya? Allah haramkan dalam rangka melindungi mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertobat? Karena Allah paling suka ada hamba yang memohon maaf. Kenapa Allah syariatkan untuk memuji dirinya? Karena Allah itu paling suka dipuji. Oleh karenanya Allah syariatkan itu semua. Pembahasan terakhir adalah wa khassa subhanahu haddaz zina min baini al-hududi bi thalathi khasa'is. Allah Subhanahu wa taala khususkan hadduz zina, hukuman bagi para pezina dengan 3 perkara. Jadi Allah khususkan hukuman bagi para pezina dengan 3 hal. Yang pertama, ihdaha al-qatlu fihi bi asna'il qatlat. Yang pertama, membunuhnya dengan cara bunuh yang terburuk. Makanya rajam itu cara pembunuhan yang paling ngeri itu. Dibunuh pelan-pelan itu sakit daripada langsung ditebas. Jadi dilempar sampai mati itu justru pembunuhan yang lebih kejam.
Wa haitsu khaffafahu jama'a fihi bainal 'uqubati 'alal badani bil jildi wa 'alal qalbi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencampurkan antara rasa sakit pecutan ya, dengan rasa sakit hati, bitaghribihi an watanihi sana. Karena hukuman bagi para pezina apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Berarti kan ini cambukannya 2 kali. Cambukan fisik dan cambukan hati. Cambukan fisik luka karena dia dicambuk, fisik secara hati dia diasingkan dari keluarganya, dari lingkungan, itu juga sakit hatinya. Yang kedua, annahu naha ibadahu an ta'khudhahum bizzunati ra'fatun fi dinihi. Allah melarang rasa kasihan terhadap para pelaku zina. Para pelaku zina jangan dikasihani. Itu bahasanya. Jadi jangan kasihani para pelaku zina. Bihaitsu tamna'uhum min iqamatil haddi alaihim. Dalam masalah menegakkan hukuman bagi mereka. Fa innahu subhanahu min ra'fatihi wa rahmatihi, justru karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, Allah syariatkan akibat itu. Fa huwa arhamu bikum. Allah itu yang paling sayang kepada kalian. Walam tamna'hu rahmatuhu min amrihi bihadil uqubah, dan Allah tidak halangi dari perkaranya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala yamna'ukum antum ma yaqumu biqulubikum min ar-ra'fati min iqamati amrihi. Maka kita dalam melaksanakan hukum had enggak boleh ada rasa kasihan. Misal lagi nyambuk terus dia nangis-nangis, ngerengek-rengek minta berhenti. Itu enggak boleh dikasihani. Teruskan sampai selesai. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, cambukan dunia justru kasih sayang Allah. Karena kalau dia tidak dicambuk di dunia, boleh jadi dia lanjut cambukannya di neraka. Justru kasih sayang Allah dikedepankan. Ini yang disebut sebagai manifestasi kasih sayang Allah yang tidak terlihat oleh manusia. Di mana Allah mengedepankan siksaan dengan harapan tidak lagi disiksa nanti di akhirat. Yang ketiga, annahu subhanahu amara an yakuna hadduhuma bimashhadin minal mu'minin. Allah syariatkan hukuman bagi para pezina terang-terangan, ditonton oleh orang-orang. Jadi hukuman pezina itu kekhususannya adalah harus ditontonin. Ya. Fala yakunu fi khalwatin bihaitsu la yurahuma ahad. Enggak boleh di sendirian atau berdua doang gitu dalam pelaksanakannya, dalam eksekusinya. Wadzalika ablaghu fi maslahatil haddi wa hikmatiz zajri. Itu adalah mendatangkan maslahat yang besar. Tahu maslahatnya apa? Maslahat bagi pelakunya agar jerak, dan nasihat bagi orang-orang yang nonton agar tidak berzina. Ini bagian dari cara Allah menjaga kita semua. Wa hadduz zani al-muhsan mushtaqqun min uqubatillahi ta'ala liqaumi Lut. Tadi ana sudah sebutkan bahwa hukuman Allah terhadap pezina yang sudah menikah itu diambil asal usulnya dari azab Allah terhadap kaum Lut. Bil qadhafi bil hijarah, dilempar dengan batu. Wa dzalika listiraki zina wal liwat fil fuhsh. Itu karena saling berkaitannya zina dengan liwat. Zina dengan liwat. Liwat apa? Homoseksual. Samanya antara hubungan zina dengan liwat, sehingga hukumannya juga serupa. Wa fi kullin minhuma fasadun. Pada setiapnya itu ada kerusakan yang yunaqidu hikmatallahi fi khalqihi wa amrihi. Ini bisa merusak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fi liwati minal mafasidi ma yafutul hasr wat ti'dad wa li an yaqtula al maf'ulu bihi khairun lahu min an yu'ta. Subhanallah. Liwat itu merusaknya, sangat merusak, sampai kata penulis apa? La an yaqtulal maf'ulu bihi khairun lahu min an yu'ta. Membunuhnya lebih baik daripada hanya mendatanginya. Jadi membunuh para pelaku boti-boti ini lebih baik daripada kita mendekatinya. Antum tahu kenapa? Kalau kita dekati dia, boleh jadi kita juga terjerumus sama dosa dia. Oleh karenanya, hukuman had ini jauh lebih baik buat dia daripada ada lagi perbuatan yang lainnya. Fa innahu yufsidu fasadan la yurjalahu ba'dahu salahun abadan. Ada kebaikan lagi. Wa yadhhabu khairuhu kulluhu, hilang semua kebaikannya. Wa tamussul ardu ma'al haya'i min wajhihi, dan bumi ini telah menyerap air rasa malu dalam wajahnya. Tamussu, massa ya, mussu artinya menyerap, menyedot. Makanya apa bahasa Arab sedotan? Massasah. Bahasa Arab sedotan adalah massasah. Diambil kata massa ya mussu. Oleh karenanya tamussul ardu ma'al haya'i min wajhihi, seolah bumi ini telah menyerap air rasa malu dalam dirinya. Fala yastahyi ba'da dzalika minallahi wala min khalqi. Dia enggak malu lagi sama Allah, dia enggak malu lagi sama orang-orang. Apalagi bencong zaman sekarang enggak punya malu. Boti zaman sekarang juga enggak tahu malu, dan dia berusaha bersuara. Wa ta'malu fi qalbihi wa rahimihi nutfatul fa'ili ma ya'malu summu fil badani. Dan dia tetap
menjalankan perbuatannya itu padahal racunnya sudah menggerogoti tubuhnya. Waliyadzubillah. Itulah diantara dampak dari perbuatan dia yang dia lakukan, dan dia tidak malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi malu kepada manusia. Minimal kalau memang dia melakukan dosa, minimal masih malu. Tapi kalau udah nggak malu, itu udah berarti keluar dari batas fitrahnya. Oleh karenanya kalau sekarang ada bencong-bencong tidak malu lagi dengan kebencongannya, ada boti dan lain-lainnya tidak malu dengan kebotiannya, maka itu bagian dari keluar dari fitrah. Dan orang-orang seperti ini berarti sudah tidak bisa lagi dinasihati. Oleh karenanya tidak mungkin kita mendakwahi mereka. Yang bisa kita lakukan adalah langsung memberantas mereka dengan cara apa? Memberikan hukuman kepada mereka. Ustaz, bagaimana dengan boti yang fitrah? Wallahi nggak ada. Nggak ada boti yang fitrah. Nggak ada bencong yang fitrah. Bencong itu terbuat semuanya. Tidak mungkin ada tabiat. Bagaimana dengan yang kelaminnya 2? Itu beda lagi. Kalau kelaminnya 2 memang itu hormon dia, itu genetik, berbeda lagi. Tapi kalau kelakuannya yang ke arah 2 ini, itu tidak boleh dibiarkan. Gara-gara mereka lah ya, bisa turun azab Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Nasallallahu al-afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.